banyak jawara asal Betawi yang berjuang melawan penjajah. Seperti Si Pitung dan Sabeni. Ternyata, di luar nama itu ada juga jawara asal Senen, Jakarta Pusat, yang mungkin kurang dikenal di kalangan umum, yakni Kapten Syafi'i, atau Bang Pi. Perjuangannya bukan hanya mengamankan keamanan wilayah Jakarta dan sekitarnya, tapi juga ikut berjuang melawan kolonial Belanda melalui organisasi yang ia pimpin bernama Kobra. Pada tahun 1950 sampai tahun 1960, Bang Pi membuat kepolisian tidak kerepotan meladeni aksi kejahatan. Pada masa liberal itu, Jakarta dan sekitarnya aman. Al-Kisah, nama organisasi yang banyak beranggotakan para pejuang kemerdekaan, sekaligus anak buah Bang Pi pada masa revolusi fisik itu, berasal dari film, seperti diceritakan putranya, Asmawai Syafi'i, dalam buku Robin Hood Betawi. Pada awal 1950 di bioskop Rex. Kini sudah menjadi pertokoan dekat Terminal Senen. Diputar film berjudul Darna, film Filipina yang menjadi box office di Jakarta kala itu. Banyak menampilkan ular kobra. Kebetulan, waktu itu banyak juga ikut dalam sebuah orkes Melayu, yang juga dinamakan Kobra, kata Asmawi seperti dilansir liputan6.com. Bang Pi dibesarkan di Senen, dan sejak muda memang sudah disegani di pasar tertua di Jakarta ini. Bang Pi mengumpulkan para jawara dari berbagai tempat di Jakarta, bukan saja yang berasal dari Betawi. Boleh dibilang, di pasar Senen semua jawara atau preman berada di bawah pengaruhnya. Mereka menganggap Bang Pi pemimpinnya. Pasar Senen merupakan pasar tertua yang ada di Jakarta, yang dibangun sejak tahun 1735, pada saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan. Bang Pi mengumpulkan para jawara. Mereka diajak bergabung dalam pasukan istimewa, yang langsung di bawah komandonya. Berbagai pertempuran dilakukan pasukan ini di berbagai tempat di Jakarta yang sedang bergolak melawan pasukan Belanda NICA. Banyak serdadu Belanda dan kaki tangannya yang mati di tangan Bang Pi dan pasukannya. Seperti dalam pertempuran di wilayah Jakarta Pusat, antara lain belakang bioskop Rex, bioskop Rialto yang kini bernama Gedung Wayang Orang Senen, Kuitang, dan Gang Sentiong. Setelah penyerahan kedaulatan pada awal 1950, karena banyak anggotanya yang tidak mendapat tempat di TNI, Bang Pi menghimpun para pejuang kemerdekaan itu dalam organisasi Kobra. Pada masa itu, pria bernama Imam Syafi'i itu yang berpangkat kapten, merupakan perwira, yang diperbantukan di Komando Militer Kota Besar Jakarta Raya atau KMKBDR. Di organisasi Kobra, Bang Pi mendidik anggotanya dengan disiplin. Anggota yang melakukan kejahatan akan ditindak tegas, dengan terlebih dulu menanyakan alasan dia berbuat kejahatan. Jika alasan anggotanya melakukan kejahatan karena tidak memiliki pekerjaan dan modal, maka Bang Pi pun memberikan modal usaha. Untuk itu, Bang Pi tak segan-segan meminta bantuan Tauke Tiongkok. Namun, bila anggota tersebut sudah mendapat bantuan modal kembali melakukan kejahatan, Bang Pi tak akan memberi ampun. Keberhasilan Kobra dalam membantu aparat keamanan mengamankan Jakarta tak lepas dari pendekatan Bang Pi, termasuk kedekatannya dengan ulama, yang pada kala itu tokoh yang disegani di Betawi. Menurut tokoh Betawi Irwan Syafi'i, saat itu banyak toko dan tempat hiburan di Jakarta yang menempatkan foto Bang Pi. Biasanya, foto jago Betawi ini diletakkan di dekat meja kasir. Adanya foto Bang Pi biasanya merupakan jaminan toko tersebut tidak ada yang berani mengganggu. Tapi, jangan dikira menumpas kejahatan di Jakarta kala itu tidak rawan.
apalagi dalam keadaan negara darurat perang. Dalam keadaan ini, Bang Pi ditugaskan mengamankan ibu kota dan sekitarnya. Para preman di Jakarta, pada masa itu benar-benar tidak berkutik dengan keberadaan organisasi Kobra. Seperti seorang yang kehilangan atau kecopetan di suatu tempat. Ia dapat mengadukan ke tokoh masyarakat setempat. Lebih-lebih terhadap para ulamanya. Pada masa itu, memang hubungan antara ulama dengan para jagoan tidak konfrontatif. Bahkan, banyak jawara Betawi yang mendapat ilmu kanuragan dari para ulama. Kedekatan Bang Pi dengan para ulama dapat dilihat dari hubungannya dengan Majelis Taklim Kuitang. Bang Pi sering ke pengajian setiap Ahad pagi. Meskipun sampai akhir hayatnya belum sempat menjalankan rukun Islam kelima. Bang Pi sudah memberangkatkan belasan orang temannya ke Tanah Suci.